Oke, nah kan tadi udah tuh sebelumnya. Ntar gue share juga ya ininya. Ntar gue screenshot. Oke, sekarang udah enak nih. Ini UAS 2021, 2022. Payoff matriksnya udah dibikinin dari sananya. Jadi kita kayak cuman nentuin di mana sih dominan strateginya, di mana sih Nash equilibriumnya gitu. Ini kan pertanyaannya. Sebelum baca soal, kita baca. Sebelum baca ceritanya, kita baca soalnya dulu kan. Mana strategi dominannya? Selalu aja ini sih yang ditanyain tuh. Mengapa koalisi kartel sulit dipertahankan? Tadi juga udah dibahas sih. Karena apa sulit dipertahankan adalah karena masing-masing perusahaan itu memprediksi aksi dari perusahaan lainnya gitu. Mereka sering memprediksi kayaknya nih perusahaan yang lain bakal cheating dari persetujuan, dari kesepakatan kolusi. Harusnya naikin harga, ini malah turunin harga gitu. Jadi ntar hilang lah market share gue gitu. Jadi makanya eh, akan mengarahkan mereka secara natural untuk cheating dua-duanya gitu. Padahal dengan mereka setia terhadap komitmen terhadap persetujuan kan payoff-nya lebih besar kan. Tapi itu nggak menjadi Nash equilibrium-nya. Gitu sih. Kok gue jadi jawab nomor B dulu ya? Oke, dari nomor A ya. Apakah Angelina memiliki strategi? Oh, ini kan... Oke, ini juga bisa jawab nanti. Oke, nah pertama-tama kita mencari strategi yang dominannya. Katanya ada dua pemain nih, Angelina sama ada Brad. Karena udah ada payoff-nya, udah ada payoff-nya nih. Dari sananya kita nggak usah ngitung. Menarik. Nah, eh kita tinggal mainin gamenya kan. Mana nih Nash equilibrium-nya? Oke, kita berangkat dari point of view-nya si Brad dulu. Si Brad itu sebelum mengambil keputusan pasti dia berasumsi kan. Si Angelina kira-kira mau netepin harga murah apa harga mahal ya gitu. Kesepakatan kolusinya itu adalah harga mahal kan pasti. Harga mahal. Harusnya tuh ini gitu. Kesepakatannya itu adalah harga mahal. Tetapi kita lihat apakah si kolusi ini bisa dipertahankan sampai akhir gitu. Nah, berangkat dari si Brad tuh berasumsi kalau misalnya si Angelina menetapkan harga murah, maka best response yang bisa gue lakukan adalah netapin harga murah juga apa harga mahal ya gitu. Lihat tadi apa sih kita bisa menentukan itu? Tinggal bandingin kan. Eh, Tinggal bandingin payoff dari si Brad antara murah atau mahal di sini kan. Kalian bandingin 20.000 sama 5.000. Maka yang dipilih adalah ini kan, harga murah lah gitu. Oke, dipilih tuh sekali si harga murah strateginya. Terus dia juga berasumsi kalau misalnya si Angelina mendatangkan harga mahal gitu. Maka best response dari si Brad adalah dia juga membandingkan nih payoff dari si Brad kalau dia harganya murah kan 23.000. Tapi kalau dia misalnya harganya mahal 22.000, dia pilih yang ini dong. 23.000 kan lebih besar. Maka apa? Dominan strategi Brad adalah apa? Menentukan harga murah kan? Alias dia melanggar si kolusinya, melanggar kesepakatan. Karena kolusinya ada harga mahal kan. Oke, ingatlah dominan strategi itu adalah eh, apa ya? Aksi strategi terbaik yang dipilih oleh si Brad terlepas apapun yang dilakukan si Angelina. Jadi kalau kalian perhatiin si Angelina bereaksi mau murah atau mahal, pokoknya best response dari si Brad adalah harga murah, menentukan harga murah kan. Kalau lihat kalian dari sini gitu, harga mahal tidak pernah dipilihkan oleh si Brad. Itu adalah bukan keputusan yang pernah dipilih oleh si Brad. Jadi dominan strateginya itu si Brad itu adalah menetapkan harga murah juga gitu. Jadi best response dari Brad ketika Angelina menetapkan harga murah adalah yang menetapkan harga murah juga. Ini dominan strateginya. Nah, terus eh, kita berangkat ke point of view-nya si Angelina, kita pakai tanda merah. Si Angelina juga sama mikirnya kayak gitu. Gimana kalau si Brad harga murah, maka best response atau eh, hal yang bisa gue lakukan gitu, yang terbaik untuk gue adalah tetap harga murah, ini kan, gitu, mengasumsikan si Brad tuh menentukan harga murah, maka pilihan dari si Angelina adalah 20.000 apa 4.000 gitu, murah apa mahal nih.
menetapkan harga murah atau netapin harga mahal? Yang ini kan, yang harga murah kan, karena 20.000 nih profit si Angelina. Kalau dia netepin harga mahal, 4.000 doang. Maka di sini best response dari si Angelina ketika Brad menerapkan harga murah. Nah, terus dia juga mengasumsikan kalau si Brad nerapin harga mahal, kayak gimana gitu. Best response atau reaksi terbaik yang bisa gue lakukan gitu, kata si Angelina, adalah membandingkan ini kan, 25.000 sama 22.000. Ini dong paling besar. Maka apa? Dominan strategi dari Angelina, kalau yang lihat perhatikan kolom di sini, harga mahal apa harga murah? Harga murah kan? Nih bintangnya gitu, bahasa friendly-nya. Bintangnya ada 2 di sini. Oh, oke, harga murah, katanya dominan strategi dari Angelina. Harga murah juga. Alias harga murah ini kan melanggar kolusi. Dua-duanya cheating kan. Dia melanggar, dua-duanya melanggar gitu. Nash equilibriumnya di mana? Di sini, karena apa? Di sini itu kombinasi strategi yang merupakan best response dari masing-masing pemain setelah mereka mengkonsiderasikan eh, expected strategi dari pemain lawannya gitu, kompetitornya gitu. Di sini Nash equilibriumnya. Maka Nash equilibrium, oh ya, kalau misalnya kalian ditanya Nash equilibrium tuh kalian omongin strateginya ya, bukan payoff-nya. Kayak bukan 20.000, 20.000 nggak kayak gitu jawabnya. Dijawabnya dengan strategi, guys. Strateginya apa? Harga murah, harga murah. Kayak Nash equilibriumnya dari Brad sama Angelina adalah menetapkan harga murah, murah, koma, murah gitulah ya. Dominan strategi juga sama, kalian sebutin strateginya. Jadi pokoknya kalian tidak pernah menjawab dengan payoff-nya ya. Kalau misalnya nanyain Nash equilibrium, ya kombinasi strateginya. Kalau dominan strategi jadi dari masing-masing si pemain, itu dia harga murah, apa gitu, best response-nya gitu. Ini kan. Oke, Nash equilibrium adalah kombinasi dari dominan strategi tersebut adalah harga murah kan. Oke, itu Nash equilibrium-nya. Terus, mengapa kolusi kartel? Udah dijawab sih tadi. Mengapa kolusi dan kartel, kolusi atau kartel, sama aja. Kolusi kan bentuk perjanjiannya. Kartelnya itu adalah perusahaan, kumpulan perusahaan yang melakukan kolusi gitu. Kolusi itu kan, agak review lagi ya, takut lupa. Kolusi itu kan kalian bisa fix pricing, menentukan harga yang tinggi, atau membatasi output gitu. Membatasi output kan ujung-ujungnya di harganya tinggi, maka profitnya juga tinggi. Jadi dia bergerak seperti monopoli kan. Ini juga kan kalau harganya naik ya punch-nya turun, profitnya juga naik gitu. Kan dominasi harganya lebih tinggi ceritanya. Jadi intinya di sini adalah kolusi untuk ujung-ujungnya adalah profit kan. Mau naikin profit, dengan menaikkan profit kan ada 2 cara kan. Entah dia mainin kuantitasnya atau mainin harganya. Nah, kalau di sini konteksnya dia mainin harganya nih. Kalau sebelumnya itu kita pernah bahas dia mainin outputnya kan. Sebelumnya pernah deh. Nah, terus di sini mengapa ekonom menggunakan game teori untuk mempelajari tindakan perusahaan di pasar oligopoli, tetapi tidak di pasar lain gitu. Tuh, bisa nggak pakai game teori? Teori di pasar kompetitif, pasar persaingan sempurna. Lalu ntar matriksnya 1000 x 1000 nggak sih? Kayak gini ntar. Wih, seru. Nggak bisa kan kalian simulasiin apa namanya pasar persaingan sempurna yang di situ kayak ada banyak banget penjualnya gitu, terus kayak strateginya juga nggak ada yang bisa memprediksi dan terlalu banyak dan efeknya pun nggak signifikan kan, karena pasar persaingan sempurna kan yang nggak bisa markup harga nggak sih gitu, nggak bisa kan, juga ada interdependensi strategi. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna itu kayak gitu. Nah, kalau di pasar monopolistik juga sama. Di monopoli juga kan nggak ada lawannya, nggak ada. Jadi yang hanya bisa disimulasiin ke game teori itu pasar oligopoli. Karena apa? Keywordnya adalah ada interdependensi, tendensi strategi gitu. Interdependensi strategi itu apa sih? Jadi setiap dalam mengambil keputusan dia itu mengkonsiderasikan terlebih dahulu kira-kira kompetitor gue tuh bakal mengambil keputusan apa sih gitu. Jadi ntar Nash equilibriumnya adalah aksi atau strategi yang udah memperkirakan eh, memperkirakan keputusan dari lawannya gitu. Ini sih keywordsnya udah ada, ini kalimat ini langsung benar nih 3 poin. Ini kartel mudah sih harusnya ya.
Cuman kalian kayak ntar bingung kayak bikin payoff matriksnya bisa latihan yang sering-sering aja kayak diulang-ulang kayak tadi gitu. Nah, terus kita bahas yang anget nih tahun kemarin banget. Ini juga ini agak susah ya. Kita bikin payoff matriksnya sendiri, gak dibikinin. Oke. Ada dua perusahaan. Ini pemainnya ada dua. Umumnya di sini kita simplifikasi sih, kayak cuman ada dua perusahaan. Tapi ntar kalau kalian ngambil game teori tuh kayak ada tiga gitu. Kayak ribet banget. Terus kayak payoff matriksnya juga nggak dua kali dua, kayak tiga kali tiga, tiga kali dua. Jadi ntar gak balance gitu. Kalau yang IN ntar ngambil game teori. Mm-mm. Nah, kalau di PA tuh udah pasti kayak matriks dua kali dua. Matriks dua kali dua tuh artinya apa? Pemainnya ada dua, strateginya juga ada dua gitu. Kombinasi aksinya ya ada empat kan, kotaknya itu. Terus di sini ada Coca-Cola, ada Pepsi. Coca-Cola, ada Pepsi, itu pemainnya. Oke, gue kan tadi udah ngasih tips ya. Baca dulu soalnya malah gue gak praktekin. Nah, baca dulu soalnya, buatlah matriks payoff katanya. Terus apa yang Anda ketahui tentang kartel? Udah tahu banget nih, tadi itu kan dibahas terus. Nah, kita bikin dulu payoff-nya. Tapi kita pahami konteks soalnya dulu. Sebenarnya panjang-panjang gini intinya ada dua pemain, Coca-Cola sama Pepsi. Terus kalian cari strateginya yang mana sih? Oh, ini kan lagi ceritanya lagi kolusi itu kan udah pasti lah ya. Nah, dia lagi ada kolusi, lagi bikin perjanjian gitu ya, keduanya itu mau bikin eh, perjanjian. Terus perjanjiannya apa strateginya? Eh, Coca-Cola berencana menurunkan harga soda yang menjadi ikon utamanya. Jika Coca-Cola menurunkan harganya tetapi pas harga tinggi, maka Coca-Cola dianggap melanggar kesepakatan. Oh, ini deng. Ini adalah strateginya. Entah dia melanggar kesepakatan, cheat, atau dia patuh terhadap kesepakatan atau dia comply. Itu ini adalah strateginya ada dua, pemainnya ada dua gitu ya. Terus dengan strategi ini Coca-Cola dapat memenangkan pangsa pasar dan mendapatkan lebih banyak cola. Oke. Intinya kita bikin dulu matriksnya lah ya biar gak bingung. Pokoknya apapun itu kita bikin dulu payoff. Sebenarnya nggak soalnya suruh pun pasti kita bikin ini dulu lah di mana-mana. Ingat ya kayak di game itu pasti ada hmm, di sini deh. Coca-Cola sama Pepsi katanya. Sini deh kita. Oke, bentar. Coca-Cola sama Pepsi ya pemainnya tuh. Nah, terus ada dua strategi katanya dia. Kan kesepakatannya adalah kolusi. Kolusinya itu katanya kolusinya adalah itu gak disebutin tuh. Nah, Pepsi terus strateginya adalah cheat atau comply kan. Misalnya comply. Kalian bebas sih kayak mau nulis apa dulu tapi kayak gue pengennya yang cheat itu di sebelah kanan. Comply bebas. Yang penting kayak bikin eh, matriks ngisi-ngisi matriksnya tuh benar, payoff-nya tuh benar, comply sama cheat juga. Oke, ini udah bikin nih kerangkanya tinggal kita isi. Jika keduanya mematuhi kesepakatan kolusi, keuntungan untuk setiap perusahaan meningkat sebesar 500 juta. Comply-comply, di mana tuh kejadiannya di sini kan, di kotak yang ini. Karena kalau di sini kan cheat comply, kalau di sini kan cheat, kalau di sini comply sama cheat. Nah, comply-comply itu di sini kan. Gitu guys. Jadi kalian harus bisa kayak nempatin posisi payoff-nya juga. Oke, katanya kalau misalnya dua-duanya ini nih menjaga kesepakatannya, setia terhadap eh, kesepakatan nih, comply, maka dia dapat 500 juta dolar katanya masing-masing. Terus di sini jika salah satu perusahaan menurunkan harga, tetapi yang lain tidak,
tetapi yang lain tidak katanya. Pihak yang menurunkan harga akan mendapatkan keuntungan sebesar 750. Menurunkan harga tuh berarti dia cheat kan? Karena ingat kalau kolusi kan pasti menaikkan harga ya guys. Menaikkan harga ngapain nurunin harga pula kan? Dia kan pengen naikin profit. Kolusi itu kesepakatan dia naikin harga. Nah, itu cheat. Kalau di sini diketahui jika salah satu perusahaan menurunkan harga atau defect atau cheat sama aja. Gue nulisnya udah keburu cheat ya di sini. Dia cheat, maka tetapi yang lain tidak. Pihak yang menurunkan harganya, pihak yang nge-cheatnya nih, emang harus baca soalnya 2 kali, akan mendapatkan keuntungan 750 juta katanya. Oke, kalau salah satu saja cheat itu maka dia dapat 750. Tapi kalau misalnya dia tetap comply, tidak mendapatkan apapun, sedih. Oke, nah di sini kita masukin ke payoff matrixnya. Posisi eh, perusahaan yang posisinya dia cheat dia dapat 750, tapi kalau misalnya dia posisinya yang comply dapat 0. Di sini kan Coca-Cola yang cheat nih. Coca-Cola cheat terus Pepsi-nya yang comply kan. Maka Coca-Cola dapat 750 karena Coca-Cola yang cheat-nya. Di sini si Pepsi-nya dapat 0 dong. Karena dia comply. Karena tadi diketahui nih, kalau hanya ada salah satu yang cheat, yang salah satunya comply, yang mendapatkan payoff 750 itu adalah yang cheat kan. Maka di sini kan yang cheatnya Coca-Cola, Coca-Cola dapat 750. Terus di sini juga kebalikannya kan, berarti di sini Coca-Colanya yang comply 0, di sini Pepsi-nya kan yang cheat, di sini kan Pepsi nih. Ini strateginya dari si Pepsi kan, 750. Nah, terus di sini diketahui juga terakhir, keuntungan setiap perusahaan meningkat sebesar 250 juta kalau dia sama-sama menurunkan harga. Menurunkan harga itu adalah cheat-cheat kan berarti. Karena kolusinya kan menaikkan harga kesepakatannya. Dia bisa di zoom out. Oke. 250, 250. Oke, berarti saatnya kita memainkan gamenya. Oke, yang merah. Oke, kita berangkat dari point of view-nya Coca-Cola. Kalian bisa dari mana aja sih, kayak dari Pepsi dulu boleh, dari Coca-Cola dulu bisa. Nah, terus sebelum dalam mengambil keputusan, si Coca-Cola ini mengkonsiderasikan keputusan dari Pepsi kan. Ketika dia mengasumsikan si Pepsi ini comply, maka the best response dari si Coca-Cola adalah apa? Comply apa chat gitu. Berarti kan ngebandingin antara 700 sama 750 kan. Maka dia akan memilih untuk chat. Jadi best response dari Coca-Cola ketika Pepsi-nya comply adalah chat kan. 750 karena dia payoff-nya. Terus dia juga mengasumsikan gimana kalau Pepsi itu cheat. Maka best response dari Coca-Cola adalah bandingin 0 sama 150 kan. Ini dong. Maka apa? Dominan strategi dari Coca-Cola, gak usah kayak gini. Ini adalah dominan strateginya kan, cheat. Kenapa? Comply kan sama sekali bukan strategi yang dipilih oleh si Coca-Cola kan. Terlepas dari apapun yang dipilih oleh Pepsi, mau Pepsi comply ke, mau Pepsi ini cheat, the best strategi dari si Coca-Cola adalah ini, cheating. Karena selalu memberikan payoff yang lebih besar kan, kalau dibandingin dengan comply. Ini adalah dominan strateginya dari si Coca-Cola. Terus kita berangkat ke point of view-nya si Pepsi. Hmm, nah, kalau si Pepsi juga sama dia. Ih, jangan ini deh. Warna apa ya? Hijau deh. Nah, kalau si Pepsi juga sama. Dia memperkirakan, dia berasumsi kalau Coca-Cola comply. Nih, kalau Coca-Cola comply, best response yang menghasilkan PF lebih besar ke Pepsi itu dia comply juga apa cheat? Bandingin 500 sama 750 kan? Maka dia akan milih untuk cheat kan. Jadi best response dari Pepsi ketika Coca-Cola comply adalah cheat gitu. Terus juga sama ketika eh, Coca-Cola diasumsikan cheat oleh si Pepsi,
best response dari Pepsi adalah bandingin ini sama ini kan. Maka dia akan memilih untuk chatting. Oke, jadi dominan strategi buat Pepsi apa? Cheat kan? Kalian lihat kolomnya gitu. Ini kan selalu dipilih tuh si cheat. Kalau lihat kalian lihat si komplain kan nggak pernah dipilih tuh. Maka ya itu dominan strategi adalah the best strategi yang dipilih oleh Pepsi, terlepas dari apapun yang dipilih oleh si Coca-Cola. Mau Coca-Cola comply, mau cheat. Pokoknya the best strategi buat Pepsi adalah dia cheat. Oke, udah tahu nih Pepsi dominan strateginya cheat, terus Coca-Cola juga cheat. Nash equilibriumnya di mana? Di sini kan Nash equilibriumnya adalah mereka melakukan cheat atau dia menurunkan harga. Padahal kesepakatan kolusinya kan harusnya naikin harga kan. Maka dari itu, kalian bandingin sama keputusan kolusi, coba aja kalau mereka itu comply dua-duanya gitu. Nggak ngelanggar kesepakatan kolusi. Dia kan bisa dapat profit 500-500 harusnya gitu. Tapi karena mereka saling uh, mengkonsiderasikan keputusan lawannya gitu dalam mengambil keputusan, yang mana terjadi dilema kan. Dilemanya itu adalah itu gimana kalau dia cheat gitu, gimana kalau dan gimana gimana selanjutnya gitu. Jadi selalu ntar ternyata keseimbangannya itu mendrive mereka ke perilaku cheat gitu, dua-duanya. Makanya kenapa ini sekaligus gak ada pertanyaan ya? Oke. Jadi kenapa kolusi itu sulit dipertahankan karena itu tadi kan udah terjawab. Terus apalagi yang ditanyanya? NE-nya ini kan, NE-nya adalah cheat, cheat. Oke gitu. Terus yang B adalah apa yang Anda ketahui tentang kartel? Bagaimana seharusnya pemerintah menangani potensi terjadinya kartel di pasar oligopoli? Apa yang kalian ketahui tentang kartel? Kayak ya udah, kalian kayak kalau gak hafal nih ya, oh kartel, kartel gitu. Terus kayak, oh berarti itu adalah ada perusahaan gitu, kerjasama. Entah kerjasamanya itu bisa berbagai macam kan, entah dia mengatur harga atau mengatur kuantitasnya kan. Pokoknya sekumpulan perusahaan perusahaan yang bekerja sama atau yang membuat kesepakatan gitu ya, membuat kesepakatan dalam mengatur harga gitu, menaikkan harga atau menurunkan output produksi mereka gitu. Untuk apa ujung-ujungnya untuk meningkatkan profit gitu ya. Itu sih kartel tuh. Nah, kesepakatannya ini kan dinamain kolusi kan. Ya, jadi sekumpulan perusahaan yang melakukan kolusi. Ya itu. Gitu dong sih udah bener ya. Terus dapat 4 poin lagi. Ya udah gitu guys. Jadi hmm, sampai ya udah asis dari gue sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain dulu boleh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ditutup? Berdua sih ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayak kalau misalnya kalian lagi nge-review gitu sendiri materi awal sampai akhir gitu, terus kayak ada yang lupa atau kayak butuh dijelasin lagi, boleh PC. Kayak gue pasti jawab sih. Gue cukup fast response. 1 kali 24 jam gue balas ya. Terus kalau misalnya sebenarnya kita udah pernah latihan soal sering ya. Kalau misalnya ada yang mau lagi dibahas juga boleh. Gimana ya? Terserah deh pokoknya. Udah nggak ada yang ditanya lagi? Kurang ya latihan soalnya. Tapi ini yang menurut gue udah nge-cover semua materi sih. Jadi harusnya bisa diikutin lah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh hmm, tanya di grup atau PC boleh. Gue sampai sini aja ya guys recordnya.